Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasyandi haqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Pada kurung berisi minuman. Kenapa harus ada ayat dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman dari surga, yang kalau kita sambungkan dengan ayat yang telah kita peroleh sebelumnya adalah dari gelas-gelas yang ada laksnya, ada capnya, dan tulisan adalah made in surga yang asli. Allah tidak suka itu barang-barang tipuan KW1, KW2, itu bukan mainan Allah. Dan gelas-gelas yang asli dari kristal mungkin, dari atau apapun itu, yang penuh berisi minum-minuman yang dapat memuaskan dirimu akan keabadiannya surga, karena air itu dari air mata tasnim, air mata keabadian. Mungkin yang sedang dicari pada masa Dzulkarnain itu, kalau kita ikuti itu perkembangan, bahkan sampai katanya Hitler pun mencari, bahkan sampai kaum Uni Soviet apalah itu, imajinasi dunia barat mencari air mata keabadian yang kalau diminum dia akan hidup abadi selamanya. Akhirnya diminum oleh Khidir yang sampai kiamat baru dia bisa mati. Itu kalau di dalam dunia mistik para nabi, satu-satunya nabi yang masih hidup sampai detik ini adalah Khidir, karena dia meminum yang namanya air mata tasnim itu, air mata keabadian. Adapun kenapa Allah mengizinkan Nabi Khidir meminum air itu adalah sebagai ketika hari-hari besar di mana ada semacam apa itu istilahnya, kalau perang dunia ke-1, perang yang besar-besar itu, di mana ada tragedi kemanusiaan, nanti Khidir pun bisa bersaksi di sana. Wallahu alam. Kembali lagi, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman adalah untuk mengejek para penduduk jahanam, yang mereka itu tidak akan mendapatkan air untuk menghilangkan kepanasan mereka, kegerahan mereka luar biasa mencekik itu, yang ada hanya air yang mendidih dan nanah. Sementara para penduduk surga itu melihat gelas-gelas yang luar biasa cantik dengan minuman yang wow. Bahkan di ayat yang telah kita temukan adalah isinya adalah air yang kalau di sini disebut dengan minuman keras, anggur dan sebagainya, yang tidak memabukkan. Namun nikmatnya 1 juta kali lipat daripada wine yang Anda minum hari ini, yang mungkin satu botol bisa 100 juta, 200 juta harganya. Ketika Allah menciptakan pertama kali makhluk, penghuni alam semesta adalah setan, dan setan itu adalah hobinya selalu bersenang-senang, berpesta pora, tidak sama sekali untuk berpikir itu menghamba kepada Allah. Maka Allah ciptakan lagi bentuk yang kedua adalah para malaikat, kebalikan dari para setan yang senantiasa bertasbih, berzikir, memohon ampun kepada Allah, yang senantiasa menjaga alam semesta. Karena setan itu tidak bisa menjaga alam semesta, maka Allah menciptakan malaikat yang bisa menjaga alam semesta. Lalu kedua-duanya ini harus memiliki seorang pemimpin, maka Allah ciptakan jin. Dan ternyata jin tidak mampu untuk menjaga dirinya untuk tidak berperang, hobinya selalu berperang, hobinya selalu menumpahkan darah. Sampai Allah menciptakan lagi makhluk yang bernama manusia, yang dengan segala kelemahannya, yang dengan segala kebodohannya, yang dengan segala kejaliman, yang dengan segala kejahiliahannya, iblis bisa melihat itu semua. Namun Allah dengan segala kemahabesarannya menciptakan Adam yang luar biasa cerdas, luar biasa pintar, menjadi dosen para malaikat, sehingga mereka malaikat-malaikat itu bersujud, sehingga kita ditasbihkan sebagai khalifah
Bahkan di beberapa ayat tafsir, Allah pernah menyuruh gunung untuk menjadi khalifah, dia tidak bisa. Allah menyuruh matahari, menyuruh bulan, menyuruh bintang, tidak ada yang mau. Hanya manusia yang mengiyakan ucapan itu, ya, yang mungkin itu ada. Ya, saya bersedia menjadi khalifah dengan segala kelemahan saya. Namun jangan pernah engkau tinggalkan aku, Allah. Kalau engkau tinggalkan aku, tidak memiliki siapa-siapa lagi penolong selain. Makanya di dalam beberapa tafsir hakikat, di beberapa tafsir maknawi, para nabi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah Allah yang sedang bermain. Hati-hati. Ketika Allah sedang bermain, jadi Allah tidak mungkin bercinta. Allah tidak mungkin berminum minuman keras. Allah tidak mungkin melakukan homoseksual. Di dalam etika Islam itu tidak ada. Allah memastikan kau kelak yang bertakwa. Dalam takwamu yang paling rendah adalah takut kepadaku. Dalam takwamu yang paling tinggi adalah engkau melakukan apa yang aku perintahkan dan menjauhi apa yang aku larang. Lalu engkau bisa mencapai ke tahap mukmin, tahap yang bukan lagi melenakan, memuaskan hanya panca indera, tapi batin, jiwa. Makam yang 11-12 dengan para nabi. Insya Allah bagi mereka yang senantiasa memiliki rasa takut, meskipun mungkin terkadang kita melakukan kejahatan karena keadaan, gak perlu khawatir, Allah tahu. Kau mungkin kalau tidak menandatangani ini sehari 2 hari, mungkin kau akan dimutasi. Sementara anakmu masih kecil-kecil. Sementara tanggungan biayamu bukan hanya keluargamu, orang tuamu juga, pamanmu juga, mereka misi-misi. Allah paham betul kalau sekali 2 kali untuk engkau menyelamatkan diri, Allah paham betul, tak perlu. Tapi kalau sampai engkau berikutnya engkau terlena, engkau tidak bisa hidup tanpa hasil korupsi. Bahkan mungkin engkau dengan korupsimu itu kau akan berangan-angan semakin tinggi, memelihara gundi, membeli rumah buat gundik-gundikmu, membiarkan mereka dengan segala mobil yang kau kasih, segala hal perhiasan yang kau kasih. Nah itu tuh yang akan melampaui batas artinya. Kau sudah melampaui batas. Nah, Allah paham betul manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa. Para nabiku juga mungkin berbuat dosa. Level para nabi itu dosanya adalah bukan hal yang sepele. Mungkin yang di mata kita sepele, bangkis aja kita sepele, bangkis, buang ludah sembarangan mungkin sepele, bukan dosa. Tapi mungkin di mata Allah bagi para nabi itu adalah dosa. Begitu, semakin engkau tinggi levelnya ke makam, derajatmu makin tinggi kepada Allah, maka level dosamu yang di awam-awam itu mungkin bukan level dosa bagi Allah, tapi sudah level dosa di mata Allah. Artinya dalam sebuah level jabatan juga kan seperti itu. Dan itu juga permainannya Allah. Dan Allah memastikan sekali lagi, kau tidak akan pernah merasa kehausan di dalam surga, karena ada gelas-gelas yang penuh di sana berisi minum. Dan yang mengantarkannya itu bukan yang ecek-ecek. Pelayan-pelayanmu itu bukan yang engkau dapati kalau kita lagi nyari pembantu ini, adalah grade-nya. Mungkin yang grade lain pengalamannya tinggi, penampilannya menyenangkan, sopannya lebih tinggi. Enggak seperti itu sudah grade-nya surga. Sudah grade-nya surga. Pelayan-pelayan di surga itu baik yang bidadari maupun bidadaranya. Maka ini adalah berita besar. Allah katakan ini berita besar itu bagi kaum kafir Quraisy. Sampaikan Muhammad sejelas-jelasnya, karena sekali lagi kita sudah temukan, wahai
Rasulku itu tidak pelit untuk menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan. Alhamdulillahirobbilalamin.